Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Menembus Gelapnya Jalur Apoy Gunung Ciremai pada tahun 1996. Cerita ini ditulis oleh Audrey Giffar. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan cerita ini dimulai ketika salah seorang rekan kami, yaitu Wawan, mencetuskan untuk mengadakan pendakian Gunung Ciremai pada akhir bulan Desember. Kami berlima bernama Agus, Dede, Mansur, Wawan, dan Angki, satu-satunya wanita di tim kami berlima. Langsung saja bagaimana kelanjutan kisahnya, kita simak ceritanya. Cerita dimulai ketika salah seorang rekan kami, yaitu Wawan BL, menyetuskan untuk mengadakan pendakian Gunung Ciremai pada akhir bulan Desember. Kami berlima, Agus Jaliteng, Dede Doblak, dan Ahmad Mansur, Wawan BL, dan Angki, satu-satunya wanita di tim kami berlima. Singkat cerita, kami mulai mengumpulkan data-data tentang karakteristik Gunung Ciremai, baik secara geografis maupun kondisi alamnya, baik flora maupun fauna yang tumbuh dan hidup di kawasan tersebut. Tak lupa tentang kearifan lokal pun sempat saya korek-korek, yang sedikit berbau larangan-larangan yang tidak diperbolehkan saat mendaki Gunung Ciremai. Ada yang luar biasa sepertinya di sini. Konon katanya, tidak boleh buang air kencing sembarangan, alias tidak boleh langsung ke tanah. Gimana ya? Dan katanya harus dimasukin ke dalam botol. Nah, sedikit bayangan dalam benak kami berlima bagaimana dengan rekan cewek yang kami bawa. Ini baru satu macam yang dibuang. Bagaimana dengan buang air besar alias BAB? Masa harus dikantongin juga? Gokil banget itu namanya ya. Kami berlima pun tidak mau ambil pusing dengan larangan yang satu itu. Dan alhamdulillah data-data itu dapat kami himpun tidak lebih dari 1 minggu. Baik dari majalah-majalah atau cerita rekan serta senior-senior yang sempat kami tanyai. Kebetulan Dede dan Mansur, mereka sudah pernah ke sana walaupun mereka berdua baru 1 kali dengan tim yang berbeda. Kita simak inilah cerita selengkapnya. Menembus gelapnya jalur Apoy Gunung Ciremai. Dengan selesainya tim kami menghimpun database Gunung Ciremai, kita awali dengan persiapan-persiapan, baik logistik, peralatan maupun obat-obatan, kita sesuaikan dengan rencana perjalanan dan kondisi Gunung Ciremai. Meski jauh dari sempurna, tim kami itu mengedepankan fungsi guna urusan nyaman nomor sekian. Urusan keren mungkin nomor 100. Pada saat itu, tim kami belum mampu membeli tenda dan hanya memiliki keinginan yang cukup besar disertai tekad, semangat. Jadi untuk berlindung di saat istirahat, hujan, dan tidur, kita cuma bawa lembaran plastik transparan, terpal, dan plastik. Istilah pada saat terpal bubur kacang hijau. Singkat cerita, semua persiapan selesai dan kita anggap sempurna. Saya bersama tim berangkat tanggal 31 pagi, tepatnya pukul 5.00, dengan menggunakan angkutan umum bis dari Terminal Lama Kota Sukabumi
menuju Cirebon dan singgah di terminal Cicahem, kira-kira pukul 09. Cukup lama dan bikin pantat terasa panas. Saat itu dengan kondisi bis kekurangan penumpang, jadi banyak berhenti cari penumpang. Ya, maklum bis ekonomi. Setibanya di Cicahem, kita diberangkatkan pada pukul 10. Itu pun di-over bis yang lain, karena bis yang dari Sukabumi tidak lanjut ke Cirebon. Ya jengkel sih iya, kesal apalagi. Apa daya, coba kita nikmati. Dan alhamdulillah kita sampai di Cirebon pada kisaran pukul 14. Kita berlima pun turun dari bis dan cari warung buat sekedar ganjal perut. 1 jam sudah kita makan dan minum ala kadarnya. Lanjut menuju base camp Linggarjati dengan mencarter angkot. Disitulah secara kebetulan dipertemukan dengan 2 orang pendaki wanita dari Jawa Tengah, tepatnya Semarang. Dan kita putuskan gabung satu tim. Jadi total tim kami itu sekarang ada 7 orang, yaitu orang 4 cowok dan 3 cewek. Yang 1 nganggur, kagak kebagian pasangan. Tak lama berselang sampailah kami di base camp Linggarjati pada sore hari menjelang maghrib. Di situ kami mencari informasi perizinan untuk mendaki Gunung Ciremai dengan kondisi di pintu masuk Linggarjati seperti pasar remang-remang lah gitu. Warung-warung kecil dengan penerangan ala kadarnya. Dan kami pun mendapatkan izin mendaki dari ketua Karang Taruna setempat. Dan kita bayar sesuai kesepakatan alias nego. Maklumlah, namanya juga kantong kuli ya. Izin sudah kita kantongi, tinggal kapan kita lanjut mendaki. Akhirnya kita berembuk dan mengambil keputusan bersama untuk rehat, karena seharian cukup lelah dalam perjalanan Sukabumi Cirebon. Maka malam tahun baru ini kita rayakan di base camp Linggarjati dengan kondisi hujan gerimis. Tiba saat tepat pukul 02.00. Kita mempersiapkan untuk persiapan mendaki dengan kondisi masih ngantuk dan capek. Karena jujur, semua anggota tim entah tidur entah tidak selama waktu istirahat. Tepat pukul 03 setelah selesai isi perut dan packing, mulailah awal cerita mendaki ini. Kami bertuju bergantian sebagai leader dan sweeper. Mungkin pada saat itu, kami tidak mutlak menugaskan si A atau si B. Yang kebagian tugas seperti itu, kita tim dengan porsi yang sama baik ketua tim maupun anggota tim, tanpa ada perintah. Hanya pada saat tertentu saja, saya sebagai ketua tim mengambil keputusan atau komando. Medan Ciremai memang sangat luar biasa kami rasakan. Dengan guyuran hujan yang cukup lumayan, membuat suasana menjadi lembab. Medan jalan menjadi licin serta becek gak ada ojek. Sungguh satu perjuangan pendakian yang begitu menggoda. Dengan guyuran hujan yang sesekali berhenti, kita coba saling support agar tim tetap semangat sambil sesekali kita bercanda atau saling menyapa dengan pendaki lain yang kebetulan berpapasan atau searah. Kadang diselingi dengan mengisi perut dengan biskuit di sela-sela istirahat. Cukup luar biasa memang, sampai-sampai hampir kehabisan persediaan air. Tapi alhamdulillah, hujan cukup membantu persediaan air saat itu. Minum air hujan tidak masalah. Menjelang sore kita mulai mendekati area pengasinan, dan di situ satu anggota tim kami dari Semarang memutuskan untuk balik kanan, yang kebetulan bertemu rekan temannya dari Jawa Tengah. Katanya nggak akan muncak dan pilih pulang. Saya dan rekan tim tidak bisa memaksa dan merelakannya pulang. Kira-kira pukul 17.00 kita mulai merapat ke area puncak. Di sini kita bersama tim merasakan hal yang aneh dan mencium aroma-aroma yang janggal buat kami. Kami mulai merasa heran dan bingung. Coba saling pandang bersama rekan-rekan tim. Sepertinya ada yang janggal di sini. Langkah demi langkah terus berjalan menuju puncak, dan aroma yang janggal semakin menyengat hidung.
Tak lama berselang, kami disuguhkan pemandangan yang cukup luar biasa di depan kami terpampang. Botol-botol air mineral bergelantungan di pohon dengan mengeluarkan aroma bau pesing yang beraneka warna. Dan ternyata, aroma yang janggal ini berasal dari botol-botol berisi hajat kecil yang entah sudah beberapa lama menggelantung di pohon itu. Summit attack yang luar biasa, bak menuju WC umum. Salah kaprah ini mah. Aturan yang bikin gunung secantik ini dipenuhi sampah, kemasan mineral dengan isi air kencing. Apa nggak sekalian sama isi perut yang digantung juga? Sambil merutu kami cepat-cepat berlalu dari area batas vegetasi untuk segera menuju daerah berpasir menuju puncak Ciremai. Tepat jam 16.30, kami sampai di puncak Ciremai, 3.078 meter di atas permukaan laut. Dengan susah payah dan diguyur hujan, seremoni kecil kami lakukan dengan saling berjabat tangan dan ucapan selamat sebagai penyemangat dan bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sebentar kami ambil foto-foto buat dokumentasi. Dilanjut dengan mengisi perut dengan memasak mie instan dan cemilan kecil. Kami pun berbincang-bincang untuk agenda turun dan langsung pulang ke camp, apa langsung turun saja. Dan keputusannya kita harus langsung turun, mengingat waktu cuti kerja saya dan Ahmad sudah deadline. Kami pun turun dari puncak Ciremai jam 17.30 via Apui, yang menurut informasi cukup dekat. Selang beberapa menit meninggalkan puncak, tiba-tiba ada suara panggilan, "Gus!" memanggil namaku. Sontak semua berpaling ke arah belakang dan coba mencari-cari sumber suara dari arah puncak. Tak ada satu orang pun yang berada di sana. Kami pun saling berpandangan tanpa suara, cukup isyarat mata dan bahasa tubuh kami yang bicara. Naluriku pun mulai mengikuti dan bulu kuduku berdiri, ada yang lain di sini. Dengan pura-pura tidak terjadi apa-apa, kami lanjut kembali menuju batas vegetasi Apui. Dan lagi-lagi ada yang memanggil nama saya, "Gus!" Dan kami kembali menengok ke belakang. Dengan pemandangan yang sama, tidak ada apa-apa di sana. Hanya puncak Ciremai yang mulai gelap dan berkabut. Suasana mulai tidak enak, sorot mata kami kembali saling pandang dan mengisyaratkan ada yang aneh. Entah apa. Perasaan kami berenam sudah mulai dihantui rasa takut dan khawatir. Akhirnya saya selaku ketua rombongan segera mengambil sikap lebih tenang. Walau sejujurnya hati kecil berkata lain, takut bercampur aduk dengan lelah dan tanggung jawab terhadap tim. Saya putuskan tim untuk berhenti sejenak untuk melewati waktu maghrib yang mempersilahkan untuk melaksanakan sholat maghrib, agar suasana hati bisa menjadi tenang dan kembali bisa menguasai keadaan. Selang jeda sholat maghrib kurang lebih 10 menit, komando saya ambil kembali dan saya instruksikan untuk membagi tugas siapa yang menjadi leader di depan dan siapa yang menjadi tim penyapu di belakang. Dan saya putuskan Ahmad sebagai leader dengan perhitungan dia sudah pernah lewat Apui, walau entah beberapa tahun silam. Di backup Dede yang juga pernah melalui jalur Apui. Lanjut si Endang, rekan dari Semarang. Wawan BL, Angki dan saya posisi paling belakang, alias tim penyapu. Kami coba membagi senter agar perjalanan cukup nyaman, karena beberapa rekan tidak membawa senter. Mansur di depan yang memegang senter besar, Wawan di tengah dan Angki, aku sendiri di belakang tanpa senter. Duh, mau gimana lagi? Resiko. Saya coba lebih mengedepankan kenyamanan rekan-rekan dan berusaha lebih bersikap tanggung jawab terhadap tim. Kurang lebih jam 19, kami lanjut perjalanan dengan perlahan dan coba saling mengingatkan dan saling bantu-membantu karena malam cukup pekat diiringi sesekali gerimis yang membuat suasana semakin dingin. Langkah demi langkah terus berlalu mengiringi kami.
Jatuh bangun terus berulang, entah beberapa puluh kali saya dan tim terjerembab karena trek yang cukup rimbun dan penerangan yang tidak maksimal. 1 jam kita berjalan tanpa banyak bicara, hanya sesekali saling memberikan peringatan untuk hati-hati. Kami dikagetkan dengan keadaan trek yang kami lalui. Aneh cukup luar biasa. Kami seolah-olah berjalan bukan melintasi hutan, melainkan melalui perkampungan. Jembatan-jembatan bambu kecil, kebun, suasana seperti perkampungan di tengah malam yang tanpa satu penerangan pun. Aduh, bulu kuduku tiba-tiba sontak berdiri. Nuansa hutan seperti hilang. Angki yang berjalan di depan saya entah beberapa kali terus memalingkan muka dan berbalik ke belakang, entah ada apa dengan beliau. Mansur di paling depan begitu asik sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Dede dan Endang pun asik terus berjalan. Berbagi senter diikuti Wawan yang berkali-kali jatuh. Entah sama yang mereka lihat dan rasakan seperti yang saya hadapi. Hanya sesekali saya memberikan komando untuk memperlambat langkah dan untuk membantu senter di belakang karena gelap. Samar dari arah depan, kami melihat 2 cahaya kuning kemerahan seperti lampu kecil, dan kami coba berasumsi bahwa lampu cahaya itu senter dari pendaki lain. Saya sendiri membatin, itu bukan senter cahaya. Itu diam, cahaya itu tidak bergerak, hanya diam tidak bergeser. Dan saya tidak mau berasumsi lebih terhadap rekan-rekan. Cukup saya simpan sendiri saja dalam hati, bahwa cahaya di depan bukanlah cahaya yang berasal dari rumah penduduk, apalagi cahaya senter pendaki. Lanjut kami berjalan dengan formasi yang sama, dan malam pun makin larut dengan suasana yang semakin mencekam dan menakutkan. Sepertinya apa yang saya lihat dan saya rasakan sama dengan rekan-rekan yang lain. Sorot mata mereka mengisyaratkan bahwa kita berhadapan dengan hal di luar nalar. Hanya tidak satu orang pun yang berani mengatakan hal itu. Mulut kita seolah-olah terkunci dan tabu untuk mengatakan. Semua berusaha untuk coba menekannya dalam diri masing-masing dan terus bersikap tenang. Mereka cukup luar biasa, ingin membuat situasi ini tetap baik, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi situasi itu tidak begitu lama, dan seketika kembali menjadi tegang. Tatkala ada suara panggilan menyebut nama saya. Gus! Cukup dekat dan lantang. Namun entah dari mana. Senter pun kembali diarahkan ke tempat suara yang diperkirakan, dan ternyata tidak ada satu orang pun di sana. Dede berbicara setengah berbisik. Gus, ada yang manggil kamu, kata Dede dalam bahasa Sunda. Iya tadi, saya juga dengar, jawab saya dengan sedikit tegang dan gemeter. Semuanya hanya diam, hanya saling berpandangan dengan sorot mata yang aneh. Dan saya kembali mencoba mencairkan suasana dengan mengajak rekan-rekan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara cahaya yang terlihat di depan semakin mendekat dan tidak bergerak. Ada girang, ada tegang memenuhi pikiranku. Semoga cahaya di depan adalah lampu dari pendaki atau cahaya lampu dari rumah penduduk. Tiba-tiba, bak, bak, seperti ada yang memukul tas dari belakang. Sontak saya meminta semua rekan-rekan untuk berhenti dan duduk sebentar. Suasana semakin aneh dan mencekam, seolah-olah kita itu duduk di samping kebun dan berpagar dan begitu banyak pohon-pohon bambu yang tumbuh di sekitarnya. Aneh, takut, dan heran memenuhi pikiranku. Saya kembali mencoba menguasai keadaan dan memberikan arahan kepada rekan-rekan untuk ngecamp dan melanjutkan perjalanan besok setelah pagi tiba. Satu persatu saya tanya kepada mereka, dan tidak ada satupun yang setuju dengan keputusan saya. Saya paham dengan kondisi dan apa yang mereka rasakan. Mungkin sama dengan hati kecilku, takut dan ngeri. Saya hanya mencoba berpikir secara logika dan bersikap lebih tenang, karena ketika kita berjalan dengan rasa ketakutan, nantinya malah akan banyak resiko yang dihadapkan.
Saya ingatkan buat teman-teman, semua cerita berasal dari sudut pandang dan apa yang dirasakan oleh sang penulis saat kejadian itu. Kita lanjut ke ceritanya. Akhirnya satu keputusan yang sangat berat harus saya ambil, yaitu melanjutkan perjalanan kembali dengan segala resiko yang mungkin saja bisa terjadi. Saya pun mengiyakan dengan sebuah syarat. Seandainya nanti kita berhadapan dengan hal luar biasa atau mistis, tidak satu orang pun dari kita ada yang lari atau memisahkan diri, tetapi tetap duduk dan berdoa bersama-sama. Terkecuali kita dihadapkan dengan binatang buas atau sejenisnya, silahkan rekan-rekan pergi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Saat itu logika saya berpikir pada dua kemungkinan, mistis dan binatang buas. Mengingat dua cahaya di depan tidak kunjung pergi, bisa saja dua cahaya itu dari macan kumbang atau sejenisnya. Setelah semua sepakat, kita kembali mencoba untuk saling menenangkan dan menanamkan rasa percaya pada rekan-rekan, baik dengan sikap maupun bahasa tubuh. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali dengan tidak lupa mengecek peralatan masing-masing. Karena dikhawatirkan ada yang tertinggal atau terlepas saat kita briefing tadi. Maklum, dalam kondisi ketakutan dan kelelahan. Dan tidak lupa kita memastikan kembali waktu keberangkatan. Waktu saat itu menunjukkan pukul 21.00 untuk mulai perjalanan kembali dengan formasi yang tetap sama. Ahmad, Dede, Endang, Wawan, Angki, dan saya di belakang. Selang beberapa menit, kita berjalan dengan kondisi hujan gerimis, serta suasana yang cukup menakutkan. Tiba-tiba, kita dikejutkan dengan sebuah cahaya terang benderang bak lampu TL yang mempunyai pilar sangat kuat dan terang. Disertai teriakan dalam bahasa Sunda, tewak. Tewak, tewak. Tewak itu artinya tangkap, seperti banyak orang di sekeliling kita. Sontak kami terperangah dan kaget dengan semua itu, sebelum kita sempat sadar untuk menguasai keadaan. Tampak di depan kami dengan jelas, sosok putih berambut panjang riap-riap, cekikikan, dengan mulut seperti komat kamet tidak mau berhenti. Dia cekikikan begitu nyaring kami mendengarnya. Dan tidak hanya itu, sosok putih riap-riap itu ditemani sosok tinggi hitam di belakangnya, dan di depan entah makhluk apa itu. Hanya hitam yang kami lihat. Di belakang sosok putih hitam berdiri itu, sebuah bangunan yang cukup tinggi seperti gudang, namun samar, dengan tiang gantungan di depannya. Entah halusinasi, entah nyata. Saya bersama rekan-rekan melihat hal yang sama. Kami ketakutan bukan kepalang dan berhenti secara serentak. Hanya satu orang dari kami, rekan yang bernama Ahmad Mansur, yang terus berjalan mendekati sosok putih seperti asap tersebut. Spontan saya berlari untuk mengejar dan menarik pakaiannya dari belakang. Dengan kasar saya berteriak dalam bahasa Sunda, "Goblok kamu, itu bukan manusia!" Saya tarik ke belakang dan memberi arahan kepada rekan-rekan untuk duduk, diam di tempat dan berdoa. Keadaan pada saat itu panik, takut, bercampur aduk tidak karuan. Lalu semuanya duduk dan merapat tidak berjauhan. Saya suruh si Ahmad Mansur itu untuk berdoa, membaca surat-surat yang dia bisa. Lalu si Mansur itu menjawab, "Bacaan apa?" Dengan suara berubah menjadi suara kakek. Buset dah, hati kecil saya berteriak dan kaget bukan kepalang. Spontan, saya menyuruh Dedek untuk mengarahkan Mansur berdoa. Sementara saya mencoba berbicara kepada rekan-rekan yang lain, apa sebenarnya yang terjadi. Bego, memang bego iya. Jelas, sudah jelas, tadi itu bertemu kuntilanak. Entah hantu, entah apalah, masih tetap saya bertanya. Dan Wawan saat itu masih bisa berargumentasi. Mungkin warga sekitar yang coba menakut-nakutin kita. Rasa ingin tertawa pun ada meski dalam kondisi seperti itu. Ya saya maklum, apapun argumen dari rekan-rekan semua saya iakan. Alhamdulillah, Ahmad Mansur
Setelah dituntut untuk berdoa, suaranya kembali normal dan kita mulai menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan makhluk halus yang tidak berhenti-hentinya cekikikan di depan mata. Tak kurang sekitar 5 atau 7 meter dari hadapan kami. Kami pun terus berdoa membacakan surat-surat pendek dari Al-Quran. Tak lupa ayat kursi kita bacakan bersama-sama. Namun makhluk itu tidak mau hilang, bahkan seperti mau mendekat kepada kami. Entah karena saking takut atau entah karena apa, tiba-tiba muncul ide gila dari seorang rekan untuk menyalakan api. Dan langsung dibantah oleh Wawan, "Jangan, kita seperti menantang." Spontan ide itu tidak jadi dilakukan. Suasana saat itu semakin tidak karuan. Kami duduk berhimpitan, semua tidak ada yang mau duduk di paling pinggir, seolah berjubel ingin di tengah. Soal malu no sekian. Senior-senior lenyap dimakan rasa takut. Dan alhamdulillah beberapa saat kemudian, saya dan rekan-rekan mampu mengendalikan diri dan mulai menguasai keadaan, serta terus mengumpulkan keberanian untuk keyakinan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu mencelakakan makhluk lain tanpa izin Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keberanian itu cukup, saya mencoba memberanikan diri berbicara pada rekan-rekan. Saya mau adzan, dan jika ada yang salah, tolong dibenarkan. Semua hanya mengangguk mengiyakan. Mungkin mereka paham saya akan adzan dalam kondisi ketakutan. Akhirnya saya bertayamum dan dilanjutkan saya adzan. Satu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perlahan keluar dari mulut saya. Dan sebuah keberanian muncul dalam hati. Lanjut dengan kalimat Allahu Akbar kedua, saya semakin berani. Dan terus, kalimat adzan saya kumandangkan dengan kencang tanpa sedikit pun keraguan bahwa Allah itu ada bersama kami. Saya yakin tidak ada satu hal pun tanpa seizin Allah. Selesai adzan, saya berdoa meminta pertolongannya dengan apa yang sedang kami hadapi. Tiba-tiba, ada suara angin besar seperti badai. Tetapi tidak satu batang pohon ada yang bergoyang atau bergerak tertiup angin. Kami kembali menjadi bingung dan kaget. Hanya sorot mata saja yang saling berpandangan di antara kami, tanpa ada satu patah kata pun yang keluar. Apalagi ini? Itu yang ada di kepala saya. Mungkin rekan-rekan ya sama. Apa yang ada dalam pikirannya? Yang di depan belum hilang, cekikikan. Ini sudah datang hal yang aneh lagi. Tak lama berselang, buk! Seperti ada benda jatuh tepat di belakang saya. Sontak saya bergeser dan merapat ke depan. Mata saya menatap Dede yang kebetulan berhadapan. Seolah saya bertanya dengan menatapnya, ada apa? Ada apa di belakang saya? Dan Dede kembali menatap saya seolah mengatakan sesuatu. Ya Allah, ada apa ini? Pikirku membatin. Aku mencoba melihat rekan-rekan yang lain. Tidak satu pun dari mereka yang berani menampakkan muka. Mereka menunduk saling berpelukan. Hanya Dede yang saat itu masih bisa saya andalkan. Dia masih cukup tenang dan bisa menguasai keadaan. Tak lama berselang, dengan jatuhnya suara glubrak di belakang saya tadi, secara spontan cahaya terang beserta makhluk seperti asap yang menyerupai sosok wanita cekikikan perlahan redup seperti cahaya lilin yang lenyap seketika bersama makhluk tinggi hitam tersebut. Alhamdulillah, dalam benakku doa ini terkabulkan. Suasana pun kembali normal seperti sedia kala. Suara binatang-binatang malam ramai terdengar. Angin kembali terdengar di sela-sela gemerisik pepohonan diiringi sedikit gerimis. Perlahan pikiran normal kembali berjalan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan untuk menggelar terpal untuk alas duduk. Lucu memang, rekan Wawan ini beliau begitu sulit untuk
bergerak atau bangun ketika saya suruh berdiri. Dengan masih ketakutan dan kondisi menunduk, beliau berteriak, "Udah ini, saya sudah berdiri." Padahal posisinya itu masih jongkok sambil menduduk. Sontak si Dedek tersenyum dan berbicara, "Duduk dari mana kamu, Wan?" Semua pada tertawa. Dengan susah payah, itu terpal diseret-seret agar bisa digelar. Mungkin pada saat itu kondisi rekan-rekan cukup lelah dan ketakutan. Tanpa mereka sadari, mereka tertidur dengan lelap. Hanya Dedek yang masih bisa bertahan untuk tetap berjaga dan bisa saya ajak bicara. Saya minta sama si Dedek untuk tetap berjaga, jangan tidur sampai jam 4 atau sampai jam 5 untuk terus lanjut berdoa, jangan sampai makhluk tersebut kembali. Waktu saat itu menunjukkan pukul 2.30. Cukup lama kita berhadapan dengan makhluk astral tersebut, kurang lebih 5 jam. Kita terseret dalam dunia lain, dan kejadian itu diawali setelah briefing untuk mengambil keputusan pada jam 21.30, yang sebetulnya mungkin dari selesai maghrib pun kita sudah tersesat masuk ke dunia lain, hanya kami tidak menghadapinya. Lalu saya dan Dedek bergantian untuk saling mengingatkan apabila satu di antara kita ada yang tertidur. Waktu pun terus berlalu di sela dingin dan ngantuk yang terus bergelanyut di pelupuk mata. Gerimis pun terus mengiringi doa-doa kami yang tidak putus. Singkat cerita, jam tangan yang saya pakai itu sudah menunjukkan pukul 4.30. Langit pun mulai memancarkan terang. Saya dan Dedek langsung tertidur menyusul rekan-rekan yang lain. Kira-kira pukul 6 kurang lebih, kami terbangun karena oleh suara burung-burung mulai ramai bersautan menyambut pagi hari. Kami hanya saling berpandangan di sela mata yang masih mengantuk dan tubuh yang cukup lelah. Kejadian semalam masih terbayang bak mimpi buruk antara nyata dan tidak. Tidak ada obrolan yang cukup lama saat itu, hanya bahasa tubuh yang cukup jelas dari kami semua bahwa kita harus segera turun dari situ. Saya pun segera berbicara kepada rekan-rekan untuk bergegas dan turun. Tanpa ritual sarapan ataupun cuci muka, kami bergegas membereskan terpal yang semalam digelar sebagai alas tidur. Hanya satu tutup botol aqua saja, air yang membasahi tenggorokan kita masing-masing sebagai sarapan pagi. Kami memang sudah kebiasaan persediaan air saat itu, dan kami mulai berhemat agar persediaan air cukup sampai turun. Kurang lebih 2 jam perjalanan dan berakhir mulai kebun-kebun warga, sampailah kita ke Desa Maja pada jam 8 tepat. Kami pun sempat berpapasan dengan rombongan pendaki yang ngecamp di tengah perjalanan selepas pintu masuk jalur Apui. Dan mereka sempat bertanya kepada kami, ngecamp di mana? Kami menjawab, kami ngecamp di tengah perjalanan, tanpa kami menceritakan tentang kejadian semalam. Entah ada apa dengan mereka. Mereka hanya berkata, "Berani ya ngecamp di tengah jalur?" Kami semua hanya menjawab dengan senyum pahit di bibir, "Iya, karena kita terpaksa." Dan cerita ini pun tamat sampai di sini. Semoga cerita ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan buat rekan-rekan yang mendengarkannya. Cerita ini saya kisahkan dengan sudut pandang saya sendiri dan sedikit penjelasan dari rekan-rekan seperjalanan yang terkait langsung dengan kejadian ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.